Friendscom, welcome back with Ngopicast, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Gimana nih kabarnya Friendscom siang hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh ya, kenalin aku Putri Budi Utami yang akan menemani Friendscom pada episode 32 kali ini. Yang pastinya aku gak sendirian karena aku bakal ditemenin sama 3 narasumber yang pastinya keren-keren dan kece abis. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita langsung saja kenalan sama narasumber kita. Nanti dikenali nama dan penjurusannya. Karena adanya Mas yang paling ganteng sendiri, bisa dimulai dari Masnya. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Huzaifa, biasa dipanggil Huzai, dari penjurusan Public Relation. Mbaknya? Halo, aku Najla Firista, biasa dikenal Najla dari penjurusan jurnalistik. Kenalin, aku Sapna Aistartila, biasa dipanggil Sapna. Aku dari broadcasting. Oke. Ini Mas Huzai, Mbak Najla, terus Mbak Sapna ya. Kalau masuk penjurusan ini emang udah passionnya atau masuk dulu baru suka sih? Bisa dijawab Mbak Najla dulu. Awalnya apa ya? Karena udah terjun di jurnalistik, akhirnya ya udah berusaha menerima apa adanya. Kalau Mas Huzai gimana? Kalau dari aku, masuk dulu sih baru suka. Kalau Mbak Sapna? Kalau aku lebih ke passion terus karena ngerasanya lebih cocok di broadcasting, jadi masuk ke broadcasting. Berarti udah nerusin dari yang dulu gitu ya Mbak? Iya, benar. Oke, kalau penjurusannya ini sendiri bisa dong diceritain secara singkat dari Mbak Sapna. Oke, kalau di penjurusan aku kebetulan broadcasting, eh, apa ya penjelasan singkatnya kalau di broadcasting itu lebih banyak produksian sih. Jadi nanti misalkan kita dapat tugas itu lebih banyak kayak produksi kayak gitu. Entah mungkin dari produksi konten kecil, produksi konten yang medium atau bahkan produksi film gitu. Jadi buat film terus gitu ya dari awal sampai akhir. Iya. Kalau Mbak Najla gimana? Kalau jurnalistik itu karena basicnya kita nulis, jadi kita lebih banyak apa ya hunting berita, kita menulis, kita memikirkan ide-ide buat apa ya, ide-ide yang mau kita buat dalam tulisan gitu. Dan apa ya, dari menulis itu tadi kita bisa belajar banyak pengalaman. Selain dari menulis juga kita bisa produksi konten-konten gitu. Nulisnya berita aja atau enggak sih Mbak? Nah, di jurnalistik itu kita nggak cuma nulis berita, jadi kita juga nulis konten kayak misalkan konten-konten kreatif, terus kita juga bisa buat nulis cerita pendek, cerpen, puisi dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma berita ya Mbak ya? Iya, tentunya dong. Kalau Mas Huzai? Kalau dari PR sendiri ya, kan sesuai namanya Public Relation, ini berhubungan dengan hubungan masyarakat. Jadi gimana sih cara kita berhubungan dengan masyarakat dengan baik, terus cara kita berbicara depan umum gitu. Seperti itu mungkin. Karena terjun ke lapangan ya Mas. Terjun ke lapangan. Sama nih Mas aku juga PR. Bisa. Bisa diceritain dong pengalaman serunya selama penjurusan ini. Jadi Mas Huzai dulu. Oh, pengalaman serunya ya. Di PR itu gimana ya? Semua seru sih. Termasuk ada nih satu matkul nih seru. Ada matkul yang namanya event organizer. Itu ada di semester 6. Di ngapain sih event organizer itu? Nah, event organizer itu kita gimana sih cara kita membuat event dengan kita nyari sponsor sendiri dari biaya sendiri. Nah, itu buat kayak pengalaman yang paling berkesan sih, paling seru. Oke, makasih bocorannya ya Mas. Aku yang di semester 6. Kalau Mbak Najla? Kalau di jurnalistik itu kemarin karena KPI itu kita ada ini ya kegiatan kunjungan ke lapangan. Salah satunya itu kita ke media. Jadi kemarin kita sempat ke Jawa Pos gitu dan kita juga ke ini Transmedia. Tapi kita masuk ke ini apa studio CNN Indonesia. Nah di situ kita bisa ngelihat secara langsung ada apa news anchor-nya lagi pembawa beritanya gitu dan seru sih akhirnya kita bisa tahu gitu oh ternyata kayak gini gitu dunia jurnalistik ada serunya ada struggle-nya juga gitu. Buat bekal jalan nanti ya Mbak ya? Iya betul. Kalau Mbak Sapna? Kalau aku di broadcast ya, sebenarnya di broadcast itu karena aku merasa menjadi diriku sendiri sih. Kayak kan kita apa ya suka suka ngomong, suka tentang
public speaking gitu. Nah ternyata di broadcast itu bisa dikembangkan. Contohnya ada matkul program siaran radio, di mana nanti di sana kita itu dianjurkan untuk membuat sebuah program siar, terus kemudian kita praktek langsung ke studio radionya itu, kita siaran. Nah, terus kalau ada lagi itu matkul editing audiovisual. Nah, itu biasanya tugasnya itu bikin film, tapi sebenarnya nggak cuma di semester 6 sih. Di semester sebelumnya kita juga ada praktek membuat film, tapi dari film tanpa suara, jadi film tanpa dialog. Jadi benar-benar cuman adegan, tapi gimana caranya bisa sampai maknanya ke penonton, sampai film yang besar. Jadi uh, itu sih serunya itu, kita di sana banyak produksian dari mulai praproduksi, produksinya sampai pasca produksi itu apa aja yang kita persiapkan, dan ternyata untuk menjadikan konten kayak gini misalkan nanti itu pasti banyak banget koordinasi antar timnya gitu sih. Dari yang nol sampai kita lihat hasil kita sendiri Iya, gitu ya Mbak. benar banget. Ada nggak sih selama di penjurusan kayak nemuin, wah aku cocok banget nih di penjurusan ini gitu, buat Mbak Sapna gimana? Kalau aku ada ya pasti, karena aku merasa menjadi diriku sendiri di broadcast gitu. Kayak contohnya misalkan kalau di broadcast itu aku lebih suka sesuatu yang manage, kayak manajemen gitu. Misalkan sebelum kegiatan atau sebelum produksi itu kan pasti ada, kita manage manage dulu, misalkan nanti kita mau produksi apa, ide kontennya seperti apa, kemudian nanti yang akan menjadi talent siapa ya, kayak inilah. Itu kalau aku merasa menjadi diriku sendiri, ternyata selama ini aku lebih prefer ke hal-hal seperti itu. Nah itu yang bikin ini banget sih. Senang ya Iya, Mbak, benar. penjurusan ini. Kalau untuk Mbak Nabila sendiri, Di jurnalistik itu karena emang apa ya, basicnya udah suka nulis, dari awal udah suka nulis, jadi ketika di jurnalistik itu selain belajar untuk apa ya, cari berita, nulis berita, itu akhirnya aku juga akhirnya tahu gitu kalau oh dari jurnalistik ini akhirnya oh ternyata ini juga bagian dari passion aku, bagian dari aku gitu. Karena dari setelah apa yang kita tulis itu, jadi aku selalu apa ya, membaca kembali apa yang aku tulis, apa yang udah aku buat gitu, dan aku bisa lebih tahu, lebih mengenal diri aku sendiri. Jadi melalui tulisan-tulisan yang aku buat gitu. oke, Mas Uza gimana nih? Kalau dari aku ya, karena kan emang aku orangnya suka ngomong ya, jadi nggak bisa diem. Jadi kayak cocok aja masuk di PR gitu, karena emang dari mata kuliahnya, dari orang-orangnya, dari dosennya itu semua kayak yang berhubungan dengan berbicara, public Seru ya speaking. Mas ya? Nah, Nggak cuma yang cewek, berarti yang cowok juga semua. iya. Kalau di penjurusan ini kan sih berbeda-beda ya Mbak. Itu Iya. banyak teori atau praktiknya sih? Bisa Mas saya dulu. Kalau di PR sendiri sih lebih ke banyak ke prakteknya sih. Mungkin ada teori sekitar paling cuma satu dua pertemuan, sisanya itu praktek gitu. Mbak Najla gimana? Kurang lebih sama aja, karena di jurnalistik itu kita banyak dosen praktisi langsung dari dosen jurnalis langsung. Jadi kita ketika dikasih teori langsung ada prakteknya, dari teori langsung praktek. Jadi apa ya, nggak semata-mata cuman teori terus praktek gitu, enggak. Biar nggak bosen ya Mbak? Iya, Jadi biar langsung terjun. Mbak Sapna gimana? Kurang lebih sama ya, mungkin rata-rata komunikasi penyiaran Islam KPI itu sendiri kalau udah masuk dari semester 4 sampai dengan akhir itu nanti akan lebih banyak praktek. Cuman kita seimbang sih kalau di broadcast ya. Kayak misalkan ada mata kuliah yang tidak tidak broadcast banget ya. Maksudnya kayak misalkan kayak apa ya, matkul kajian media Islam misalkan. Nah, nanti di sana bagaimana kita mengaitkan antara matkul keislaman itu dengan uh, matkul tentang broadcastingnya itu. Mungkin kita bisa menggabungkan misalkan pembuatan film yang berkaitan dengan itu, atau enggak film berkaitan dengan budaya kayak gitu. Jadi tetap ada teori tapi lebih banyak langsung terjun praktik. Jadi sama-sama balance gitu ya Mbak? Iya, benar. Praktik teori gitu Benar. ya. Oke, terus hambatan terbesarnya itu apa Mbak? Kalau di broadcast, kalau di broadcast hambatannya uang. Kadang-kadang kalau di kita kan kita banyak produksi. Iya. Nah, sama kalau nggak uang itu manajemen waktunya. Benar-benar harus
ini banget sih. Itu pun yang masih aku pelajari sampai sekarang karena kita uh, untuk semester 6 atau enggak semester yang sebelum-sebelumnya itu pasti kan mata kuliah nggak hanya satu ya. Nah, di situ rata-rata tugasnya itu outputnya pasti kita produksian, entah mungkin dari konten besar atau konten kecil. Jadi gimana kita mengatur waktu antara produksian matkul yang satu dengan matkul yang lain. Nah, terus karena produksian itu pasti tidak mudah, tidak murah juga. Kadang-kadang kan kita perlu alat yang proper atau enggak minimal seminimal-minimalnya mic, pokoknya kalau nggak mic, kamera, ini pokoknya hal-hal kayak gitu itu pasti kan ada dananya. Jadi kita kalau kalau mau mencari ilmu harus siap dana kalau di broadcast ya gitu sih. Apalagi kalau tugasnya bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Bener, iya. Ditabrakan, jadi harus bisa membagi waktunya juga. Yes, gitu. Kalau Mbak Najla gimana? Kalau di jurnalistik itu apa ya, kita karena kan menulis ya, jadi menulis itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Jadi ketika kita mau mencoba menulis itu mau memulainya aja itu kita pasti memikirkan satu kata untuk memulai itu sangat apa ya, butuh mood, butuh motivasi, butuh dorongan yang benar-benar akhirnya bisa jadi satu kalimat yang utuh itu memang benar-benar butuh effort gitu. Jadi apa ya, tantangannya itu yaitu ketika kita baru memulai menulis langkah awal dalam kertas kosong itu tadi. Soalnya nggak bisa langsung jadi ya Mbak, karena butuh beberapa Iya, pikiran, betul. mood dulu, apalagi perempuan. Kalau menulis itu kan apa ya, kadang lagi di kamar mandi atau lagi rebahan tiba-tiba muncul aja kan ide-idenya, jadi kadang mikir oh ini harus langsung nulis gitu, kalau ditinggal ya udah hilang lagi. Kayak gitu. Oke, kalau Mas Zuda sendiri apa nih tantangannya? Aduh, kalau untuk tantangannya, hambatannya itu nggak ada sih. Soalnya jalannya dengan have fun ya. Saking serunya Saking ya. serunya di PR. Udah, gitu aja. Saking gak ada hambatannya. Gimana sih kalau nunjukin cara kalau jurusan kita itu penting dan punya masa depan? Itu gimana maksudnya? Kalau untuk PR sendiri ya, itu sangat penting karena kan berhubungan dengan masyarakat. Untuk semua perusahaan untuk saat ini ya, itu pasti dibutuhkan yang namanya hubungan masyarakat, mulai dari gimana cara branding suatu perusahaan, gimana cara biar perusahaan ini dikenal, dan itu bukan hanya di perusahaan saja, di lembaga-lembaga juga pasti dibutuhkan yang namanya public relation gitu. Kalau Mbak Najla gimana? Jurnalis itu penting ya, jurnalis itu penting. Dimana sekarang ini sedikit sekali, seperti yang kita tahu ya, KPI ini peminat ke jurnalistik itu sangat sedikit. Padahal sekarang ini dunia kerja itu masih sangat membutuhkan jurnalistik, masih membutuhkan seorang jurnalis untuk terus menyiarkan, memproduksi suatu berita atau tulisan, dan itu adalah bagian dari tugas jurnalis. Jadi mau sampai kapanpun menurut aku jurnalis itu akan tetap dibutuhkan. Penting gitu ya Mbak Penting. ya. Kalau Mbak Satna sendiri? Kalau broadcast ya, Iya. sebenarnya semua program studi atau enggak semua jurusan itu pasti saya rasa punya masa depan ya. Kalau untuk broadcast, kepentingannya atau enggak unsur terpenting apa sih sampai ke masa depan itu, saya rasa dalam perjalanan saya di broadcast sampai dengan semester sekarang ini semua saling berkaitan ya. Kayak misalkan mungkin kita itu punya ide atau enggak kita punya suatu hal yang bisa kita tuangkan, misalkan dalam, kalau di jurnalis mungkin tadi dalam tulisan, kalau di broadcast itu dalam karya seni dalam bentuk film. Karena untuk film terbaru yang kami garap kemarin itu pun hasil dari apa ya, argumen-argumen dari beberapa kami atau enggak dari sutradaranya, yang dimana kita misalkan kritik sosial bisa kita buat sebuah karya dalam bentuk film. Cuman kalau misalkan dikatakan apakah broadcast itu punya masa depan, sebenarnya pasti punya, karena unsur-unsur dari kita yang kita pelajari itu kadang-kadang juga pasti, ya bukan kadang-kadang ya, Pastinya. itu iya akan diperlukan dalam sebuah lembaga, atau bahkan kita bisa membuat production house itu sendiri. Jadi kalau di broadcast itu ya gimana kita bisa apa ya, belajar untuk tahu bagaimana karya itu dibuat, karya itu sampai ke ya ditampilkan sampai ke pendengar, penonton itu bagaimana. Cuman untuk lebih luasnya, saya rasa semua orang pasti butuh konten kreator. Jadi pastinya punya masa depan semua yang di setiap penjurusan ini. Betul. Semuanya punya porsi masing-masing lah. Iya, benar-benar.
Satu kata dong yang mewakilkan penjelasan Mbak dan Mas ini dari Mbak Ratna. Produksian. Mbak Najla apa? Satu kata, Iya. menulis. Iya sih. Mas Rizal? Heboh. Oh. Kirain bakal jawab seru. 11 Sama 12. aja ya. Sekarang tipsnya buat adik-adik yang mau penjurusan. Kan pasti masih pada bingung. Gimana nih Mas Rizal? Tipsnya. Tipsnya ya untuk bagi adik-adik yang belum pilihan nih, milih jurusan nih, jangan sampai salah pasangan, maksudnya salah jurusan. Aduh. Maksudnya salah jurusan ya. Karena itu bakal ngaruh ke depannya. Semisal kalau kita suka production nih, tapi malah kita masuk di jurnalistik, kan itu bakal sangat menghambat ya. Jadi pokoknya jangan sampai salah penjurusan seperti itu. Jangan cuma ikut-ikut temennya ya. Nah, betul. Mbak Najla gimana? Kalau aku mungkin apa ya, lebih bisa ikhlas menerima apa yang adanya ya. Karena kan gak jarang ya aku dengar banyak anak-anak KPI yang ketika nyemplung di jurnalistik itu merasa kayak nyesel udah sampai di sini ternyata temannya sedikit, atau ternyata bukan passion aku, atau ternyata uh, gak menarik dan lain sebagainya gitu, atau teman-temannya introvert atau apa gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kalian sudah berada di satu ruang yang udah kalian ada di situ, mau nggak mau kalian harus bisa menerima apa yang udah kalian ambil gitu. Karena satu lagi, jurnalistik itu apa ya, sampai kapanpun itu masyarakat atau publik itu tetap membutuhkan suara jurnalis gitu. Jadi nggak usah sedih ya Mbak kalau temennya sedikit gitu. Jangan ikut teman, pokoknya jalanin hidupnya aja sesuai passionnya. Tuh. Mbak Sapna? Kalau untuk teman-teman atau nggak ada di KPI yang belum masuk ke penjurusan dan mau memilih penjurusan, kalau kata aku kita observasi dulu. Mungkin dari sekarang yang masih semester 1 atau enggak semester 2 dan seterusnya. Observasi kira-kira kita suka di mana, karena walaupun kita satu prodi ya, cuman kalau udah beda jurusan udah beda dunia ya. Benar-benar udah beda dunia, karena kalau broadcast mungkin tadi kita lebih banyak produksian, turun langsung kita produksi, bikin ini bikin itu. Nanti kalau di jurnalistik itu seperti tadi yang menulis, turun ke lapangan berita. Kemudian kalau di PR ya seperti tadi ya, kita IO juga sama sih sebenarnya. Cuman akan ada dunia yang berbeda. Jadi pastikan, karena perjalanan dari kita memilih di semester 4 sampai dengan nanti itu akan berpengaruh di magang. Jadi magangnya kita harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Kalau aku broadcast, apakah aku bisa magang menjadi humas? Sebenarnya mungkin bisa aja, tapi tidak relevan. Tapi biasanya DPL tidak mengizinkan kayak gitu. Jadi kedepannya itu dia akan sangat berpengaruh dari mulai magang, terus skripsi juga, penulisan judul skripsi itu juga berpengaruh dari jurusan apa yang kita ambil. Jadi kalau menurut aku observasi lebih lanjut, banyak tanya sama kating-kating, pengalaman di sini gimana. Kalau tadi yang di broadcast, kalau kata aku harus benar-benar siap untuk memanajemen waktu, benar-benar waktu itu benar-benar kayak gimana. Iya, karena per detiknya, per menitnya di broadcast itu sangat amat penting, dan yang pasti dananya enggak lah ya, benar, harus sering-sering cari freelance ya. Gitu sih kalau aku. Berarti kita harus benar-benar mengenalin diri kita sendiri. Betul. Daripada menghambat pelajaran kita sampai akhir nanti. Iya, benar banget. Oke. Harapannya dong buat adik-adik yang mau penjurusan ini. Kalau harapan aku buat teman-teman KPI semuanya, adik-adik KPI, harapan saya adalah kamu ketika mengambil jurusan KPI, misalkan kamu udah merasa salah jurusan, ngambil jurusannya jangan salah lagi, nanti lebih pusing lagi. Karena di KPI kita menyelam di dunia, ibaratnya kita menyelam di lautan itu dengan lautan yang berbeda lagi. Karena kalau udah KPI, nanti ada penjurusan lagi, itu ya tadi saya bilang akan beda dunia. Jadi tetap semangat dan observasi ya. Jadi jangan FOMO sih kalau mau pilih jurusan. Iya, jangan cuma ikut-ikut aja. Iya, apalagi ikut-ikut temennya gitu ya Mbak. Dari Mbak Najla? Iya sih, kurang lebih sama aja. Jadi lebih ke gimana caranya kita bisa menerima dengan apa yang udah kita dapetin, apa yang udah kita berada di ruang itu. Jadi ketika harapannya mungkin teman-temannya kalau misalkan udah berada di ruang jurnalistik nantinya, ketika kamu udah mulai belajari, kamu nggak tahu jurnalistik itu seperti apa dan kamu mencoba mencari tahu, dan ketika kamu suka,
itu nggak akan sia-sia gitu. Semuanya akan ada impact-nya, semuanya akan ada hasilnya sendiri. Jadi ketika kamu nggak tahu dan kamu beneran nggak suka, dan itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Harus belajar menerima Iya. ya, Mbak. Pak Suza gimana nih? Kalau dari harapanku ya, lebih yang mungkin tadi sudah disampaikan, itu harus milih dari sesuai dengan diri kita sendiri. Jangan sampai ikut teman, apalagi karena teman kos nih, mungkin teman kosnya ikut broadcast, jadi ikut broadcast ternyata dirinya nggak cocok di broadcast. Nah, di situ kan bakal meninggalkan diri sendiri. Iya. Jadi sesuai diri sendiri aja. Jangan cuma ikut-ikut temen, nanti nggak ada temennya takut Iya, gitu ya. betul. Oke, nggak kerasa udah salah. Oke, Friendscom, itu tadi ya penjelasan dari kakak-kakaknya dari setiap penjurusannya. Buat Friendscom semuanya yang nantinya bakal ngambil jurusan, jadi kita itu nggak usah FOMO, nggak usah ikut temennya, terus kayak mikir nanti kalau nggak ada temennya gimana, kalau cuma sedikit gimana. Jadi itu bakal menghambat kuliah kita. Nggak kerasa ya, kita udah sepanjang ini percakapannya. Karena dari yang belakang udah mode untuk selesai, jadi kita sambung di lain waktu. Oke, boleh. Buat Friendscom semuanya, jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Ngopikes! Stay tuned and stay listen.